Oke, teman-teman ada di kelas 7. Kita masih sisa satu bab ternyata untuk persiapan pas minggu depan. Nah, karena Karepol nggak ada waktu lagi buat ngajar minggu depan, kita bakal bahas di sini. Kita akan bahas tentang Damaskus, pusat peradaban Timur Islam. Jadi sebagai prolog atau apa awal kita harus tahu bahwasanya pemerintahan Islam itu ada di Madinah. Zaman Khulafaur Rasyidin itu semua pemerintahan ada di Madinah. Tapi semenjak ada pergeseran pemerintahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka pemerintahan selanjutnya dipindah ke Damaskus. Nah, nanti teman-teman bisa cek Damaskus itu ada di mana sih? Kalau di peta, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus, lalu bagaimana Bani Umayyah ini nantinya menjadi generasi keemasan untuk pemerintahan Islam, lalu kita bisa mengambil nilai-nilai apa yang ada pada kasus atau cerita ini. Oke, kita mulai dulu. Eh, Kapan sih Umayyah atau Bani Umayyah itu ada? Nah, ini ada di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Ya, kurang lebih berdirinya segini lamanya. Kita harus tahu ini kapan mereka lahir dan juga berkembangnya sampai kapan gitu. Nah, ini Karepo udah siapkan beberapa rangkuman. Yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah sendiri di Damaskus. Nah, Bani Umayyah sendiri itu dulu lahir pada 661 Masehi atau 41 Hijriah sampai dengan 750 Masehi. Pencetusnya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf. Pendirinya itu father foundingnya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Uh, Dinasti ini muncul setelah selesainya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelah itu keluarga Ali, lalu dilanjut oleh Bani Umayyah. Nah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu merupakan khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis. Dulunya kan demokratis, artinya dipilih berdasarkan musyawarah, lalu diganti sistemnya dengan sistem turun-temurun. Yang pertama kali mengubah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dinastinya disebut dengan dinasti Umayyad atau biasanya disebut dengan Bani Umayyah. Ingat-ingat itu, Bani Umayyah. Nah, dia juga sebelum dia mendirikan dinasti ini, Muawiyah ini pernah menjadi gubernur dan juga pernah menjadi pimpinan pasukan untuk penaklukan Suriah, Palestina, Romawi, dan juga Mesir. Jadi dia tidak semerta-merta bikin, tapi memang sudah ada beberapa prestasinya. Nah, di bawah ini ada beberapa nama khalifah. Khalifah itu pemimpin yang sempat memimpin pada dinasti Bani Umayyah. Kita bisa baca nanti di buku. Selanjutnya, eh, kita juga harus tahu raja-raja yang punya kenangan atau punya prestasi besar ketika memimpin dinasti Umayyah ini. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ketiga pemimpinannya terkenal dengan takwa dan keadilannya. Jadi dulunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini orang yang kaya raya karena dia memang menjabat di beberapa sektor. Dia kaya raya, namun ketika dia menjadi seorang pemimpin, pimpinan pusat, dia jadi zuhud, kerja keras, sederhana, dan pejuang. Salah satu kebijakan atau hasil dari pimpinan Umar bin Abdul Aziz itu, ia memerintahkan untuk pengumpulan hadis dan ia mampu ketika itu mendamaikan Muawiyah, Khawarij, dan juga Syiah. Ini tiga kelompok yang dulu itu saling bermusuhan ketika itu, padahal sama-sama Islam. Muawiyah, Khawarij, dan juga Syiah. Mereka, Umar bin Abdul Aziz ini mampu mendamaikan mereka. Kerennya gitu. Uh,
Ketika itu juga banyak hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya adalah pembayaran jizyah, itu dihentikan bagi orang yang baru masuk Islam. Jadi dulunya ada, setelah Umar bin Abdul Aziz ini masuk, dihapuskan. Nah, ini yang paling di apa namanya notice untuk kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu. Uh, Selanjutnya ini setelah itu di akhir kepemimpinan atau kekuasaan dinasti Umayyah ini dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad yang pada masa itu terjadi perpecahan dan akhirnya dia kalah perang dengan Bani Abbasiyah yang nantinya Bani Abbasiyah ini akan melanjutkan sepak terjang dari Bani Umayyah itu sendiri. Semuanya terbunuh Bani Umayyah itu kecuali satu orang yang selamat, Marwan bin Muhammad. Oh, bukan. Yang lolos adalah Abdurrahman bin Muawiyah. Dia selamat karena dia kabur. Nah, ada beberapa kemajuan, salah satunya di bidang pertahanan, pemerintahan, ekonomi, agama, dan juga pendidikan. Ini semuanya maju pesat pada Bani Umayyah. Ini kalian bisa nanti Karepo kirimkan apa namanya rangkuman ini, kalian bisa baca-baca juga. Selanjutnya banyak sekali hukum-hukum yang juga ditingkatkan pada pemerintahan Bani Umayyah ini. Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan pelaksanaan hukum, bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan. Ini diingat-ingat ya. Kalau badan peradilan itu Al-Qadha namanya. Nah, Qadhi yang menghakimi itu adalah Qadhi atau hakim. Terus selanjutnya ada juga Al-Hisbah. Kriminal ini bisa juga disebut dengan polisinya zaman itu ya. Disebut dengan Al-Hisbah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Al-Mazalim yang fungsinya adalah bertugas untuk meninjau kembali kesahihan atau keadilan putusan hakim. Jadi nggak semerta-merta yang sudah diputuskan hakim itu bisa di ACC, tapi masih ada namanya Al-Madalib. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadha dan Al-Hisbah karena posisinya dia yang mengesahkan seperti itu. Untuk sosialnya, hubungan antar bangsa ini meningkat terhadap ini juga dibuktikan dengan penaklukan Mesir, Persia, dan juga Eropa. Nah, Dome of Rock ini yang kayak gini, ini juga merupakan bangunan terbaik yang hasil uh, kerja Bani Umayyah gitu. Ekonomi juga meningkat pada masa ini dan banyak hal yang meningkat pada dinasti Umayyah itu. Nah, coba kita langsung lanjut kepada coba latihan soalnya. Apakah kita bisa mengerjakannya? Oke, ini kita langsung saja. Teman-teman bisa catat. Nama Bani Umayyah berasal dari nama nenek moyangnya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang tadi kita bahas. Kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Nah, sepeninggal Muawiyah, pemerintah harus dikembalikan ke tangan umat Islam. Dikenal dengan, ini nggak ada di buku dan kalian harus tahu, namanya adalah Am al-Jamaah. Artinya adalah tahun pengumpulan, tahunnya berkumpul. Ingat-ingat. Nah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Itu ada pada surat Ar-Ra'd. Allah tidak uh, mengubah suatu kaum sampai mereka berubah sendiri. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan sebagai sebuah selat, Tariq bin Ziyad. Selanjutnya, sebuah masjid di Damaskus yang pada masa Walid bin Abdul Malik hasil karya arsitek terkenal. Siapa dia? Abu Ubaidah bin Jarrah namanya. Muawiyah bin Abu Sufyan kapan masuk Islamnya? Masuknya ketika Fathul Makkah atau penaklukan Makkah. Ya, dari ini banyak nilai yang dapat dipetik adalah mensejahterakan rakyat.
bentuk-bentuk pertumbuhan budaya. Ingat-ingat, budaya. Maka kalau budaya, masjid-masjid atau arsitek karena bisa ditandai seperti itu. Nah, ini ada ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. Ini karena sudah tarik garis, maka yang benar jawabannya adalah A. 1D, 2C, 3A, dan 4B. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu yang meminta untuk pengumpulan hadis. Ini dia jawabannya. Itu saja untuk materi kali ini. Semoga ini bisa membantu nanti kalian ketika ujian dan mampu membantu untuk pemahaman Bani Umayyah di Damaskus. Syukron. Ila liqa.